Shalom anak-anak. Nggak usah wailing, Tuhan itu baik ya. Sampai Benar. hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah di tempat ini walaupun dalam kondisi online ya. Kita bersyukur ya Lause ya. Benar. Sebelumnya kita mau masuk dalam ibadah ini, kita bersama-sama menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari anak-anak semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh belajar tentang Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, boleh menjadi pelaku firman Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan.
Bukalah hati kami, bukalah suara kami Tuhan, untuk dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung Weiling, Ya. rasanya ini pandemi begitu lama sekali ya. Benar. Sampai sekarang ini kita masih berada dalam kondisi COVID ya. Tapi walaupun COVID-nya tidak seperti yang biasanya ini, kita datang lagi ditambah dengan masalah yang lain, misalnya perang, terus ada lagi namanya cacar monyet, apalagi Lause? Ada sakit hepatitis Lause. Waduh, banyak sekali ya Lause ya. Banyak cobaannya ya Lause Lisa ya. Benar, bingung nggak ya kadang-kadang? Bingung banget. Bingung, terus kita khawatir dan takut sekali ya Lause. Benar. Tapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya satu janji dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Benar Lause. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini Lause. Ya. Pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta rogi. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hitung Berkat Ya Tuhan. Berkat Tuhan kalau kita hitung satu persatu, berlimpah sekali. Mari kita nyanyikan Hitung Berkat-Nya.
akan menimpa. Hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat-beratmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Itu berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Halo anak-anak semua. Wah, bagaimana kabar kalian? Senang sekali hari ini aku bisa berjumpa dengan kalian semua. Pertama-tama, aku akan mengajak kalian untuk melihat ini. Tring! Wow. Bagus sekali ya. Besar sekali tempat ini. Wow. Coba kalian lihat di sana. Tangganya begitu indah. Rumah ini besar sekali, bagus sekali ya. Coba-coba kalian lihat di sana. Di sana ada perhiasan dan pakaian yang bagus sekali. Mewah sekali. Loh. Wow. Ada makanan-makanan yang enak. Stop. Cukup membayangkannya. Itu hanya terjadi pada Musa. Musa tinggal di sebuah istana dan ia merupakan pangeran di istana tersebut karena Musa dibesarkan oleh putri Firaun. Di sana Musa yang seorang bangsa Israel mau dijadikan sebagai seorang Mesir di sana, sebagai pangeran Mesir. Musa diberikan pendidikan yang terbaik dari pendidikan di Mesir itu. Ia benar-benar belajar pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan tentang Mesir. Ia juga diajarkan untuk menyembah raja yang dianggap sebagai dewa. Juga menyembah matahari, menyembah sungai Nil. Nah, Musa sebagai orang Israel yang sebelum diserahkan kepada putri Firaun, ia sudah terlebih dahulu dididik oleh orang tuanya. Musa jadi tidak percaya kepada gurunya tersebut. Musa tetap lebih percaya kepada satu Allah saja yang harus dia sembah, yaitu Allah yang hidup. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, Musa pun menjadi lebih dewasa.
Ketika dewasa, Musa diberikan tugas-tugas yang cukup banyak oleh negara. Kemudian Musa juga dibantu oleh pegawai-pegawai yang membantunya mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ia begitu gagah, ia begitu hebat karena ia adalah seorang pangeran dari istana tersebut. Tetapi apakah Musa merasakan sukacita? Tidak ya anak-anak, Musa tidak merasa sukacita walaupun ia seorang pangeran, walaupun ia seorang yang dianggap di Mesir tersebut, tapi ia tidak merasa sukacita. Kenapa? Karena sesungguhnya ia adalah bangsa Israel. Dan Israel di masa itu merupakan bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir. Sehingga Musa juga memikirkan bagaimana caranya supaya ia bisa membebaskan bangsanya tersebut dari penindasan bangsa Mesir. Nah, suatu hari Musa memutuskan untuk pergi berjalan keluar, melihat-lihat keadaan di luar, sambil memikirkan bagaimana ia bisa membebaskan bangsanya. Di sana, ia melihat bagaimana bangsa Mesir menindas, memperbudak bangsa Israel. Mereka diharuskan untuk bekerja terus dan terus dan terus tanpa berhenti. Wah, tidak ada waktu istirahat. Kalau dengan beristirahat, apa yang akan terjadi? Wah, bangsa Israel itu kalau beristirahat sebentar saja, ia bisa langsung dipukul oleh pengawas Mesir. Wah, kejam sekali ya. Dan keadaan itu langsung dilihat oleh Musa. Dan hatinya menjadi marah. Dia begitu emosi melihat bangsanya begitu ditindas. Apa yang akhirnya Musa lakukan? Dengan kemarahannya, Musa nengok ke kiri, nengok ke kanan, berhati-hati. Dia memukul pengawas yang memukul bangsa Israel tersebut. Dia memukulnya sampai mati. Wah, bagaimana ya hatinya Musa? Sesungguhnya hatinya Musa juga tidak ada damai sejahtera. Setelah ia membunuh pengawas Mesir itu, hatinya juga tidak menjadi tenang. Hatinya juga menjadi cemas. Tetapi ia berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa. Kemudian keesokan harinya, Musa kembali berjalan-jalan keluar. Nah, kali ini bukan lagi bangsa Mesir yang memukul bangsa Israel, tetapi sesama bangsa Israel yang saling bertengkar. Mereka berantem berdua, mereka pukul-pukulan. Sedih hatinya Musa melihat itu. Lalu ia pun menegur mereka untuk menghentikan perkelahian tersebut. Apakah Musa diterima? Tidak anak-anak. Keadaan itu malah membuat kedua orang Israel itu bertanya-tanya, siapa yang telah mengangkat kamu menjadi hakim atas kami? Wah, menjadi hakim atas kami. Belum lagi Musa berpikir seperti itu, tiba-tiba yang satunya lagi berkata, apakah kamu juga mau membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir tersebut? Wah, anak-anak, Musa menjadi kaget. Wah, berarti apa yang aku lakukan kemarin sudah diketahui oleh orang-orang lain. Ada yang melihatnya. Bahaya ini. Putri Firaun pasti akan marah sekali. Karena Musa sudah mengkhianati mereka. Dan membela orang Israel. Akhirnya secara diam-diam Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Dia pergi ke tempat yang aman. Dia terus berjalan sampai suatu saat dia tiba di negeri Midian. Di sana
ia beristirahat di dekat sebuah sumur. Nah, di dekat sumur itu ternyata ada 7 gadis sedang menimba air untuk memberi minum kepada ternaknya, kepada kambing dombanya. Tiba-tiba datanglah segerombolan laki-laki yang juga gak sabar untuk menunggu mereka menimba air, karena para laki-laki itu juga mau memberikan minum kepada ternaknya mereka. Mereka tidak sabar untuk menunggu. Akhirnya Musa yang melerai. Musa menyuruh mereka untuk tetap menunggu dengan sabar, dan Musa membantu para gadis ini untuk menimba. Apa yang terjadi? Pekerjaan para gadis itu menjadi cepat selesai. Akhirnya mereka kembali pulang ke rumah, dan di sana mereka menemui ayahnya, yaitu seorang imam negeri Midian. Ia bernama Yitro. Nah, putri-putrinya ini menceritakan apa yang terjadi. Wah, Yitro merasa senang rasanya nih. Ada seorang pemuda yang bisa membantu putri-putrinya. Lalu Yitro berkata kepada putri-putrinya tersebut untuk mengundang Musa makan bersama mereka. Akhirnya Musa datang, Musa makan di sana, Musa diberi tempat tinggal, dan bahkan Musa dinikahkan dengan seorang putri dari Yitro ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, Musa pun semakin bertumbuh, semakin dewasa. Setelah tahun-tahun lamanya berlalu, di sana Musa tetap melihat bahwa bangsa Israel masih juga ditindas oleh bangsa Mesir. Bagaimana dengan raja-rajanya? Raja pun sudah berganti. Tetapi penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir tidak pernah berhenti. Tetap saja terjadi. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Belum ada yang bisa dilakukan oleh Musa. Tetapi satu hal yang pasti, sekarang bangsa Israel mulai menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat, tidak mudah ya perjalanan kehidupan yang dialami oleh Musa. Sejak kecil, raja memerintahkan untuk membunuh anak-anak laki-laki dari orang Ibrani. Kemudian Musa juga harus terpisah dari orang tuanya. Walaupun ia diasuh oleh putri Firaun dan tinggal di istana. Namun hatinya Musa tidak bersuka cita. Ia tetap merasa sedih karena bangsanya tetap tertindas. Kemudian walaupun ia bisa menikah, bisa baik, bisa mempunyai keluarga, tetapi bangsanya masih tetap tertindas. Begitulah kehidupan Musa yang mungkin tidak mudah untuk ia lalui ya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin bangsa Israel. Begitu juga dengan kita anak-anak. Mungkin kadang-kadang apa yang kita lewati tidak menyenangkan hati kita. Membuat kita susah hati, sedih, harus belajar. Capek sekali rasanya. Belum lagi ditegur orang tua karena nilainya mungkin tidak mencapai KKM, kurang bagus. Ditambah lagi dengan masih banyak PR, masih banyak ini itu, tidak bisa main games. Belum lagi harus membantu mama cuci piring di dapur. Belum lagi harus membantu menyapu, mengepel. Mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan hati kita. Atau mungkin kita tidak seperti Musa yang bisa mempunyai pakaian yang bagus. Tidak seperti teman-teman lain yang setiap tahun ajaran baru mungkin mempunyai sepatu baru, seragam baru, tas baru. Mungkin kita tidak memiliki seperti itu. Tetapi mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk di masa depan. Untuk menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang besar, menjadi pemimpin dari
dari sebuah perkumpulan, Tuhan pasti mempunyai tujuan ketika Tuhan tengah membentuk kita. Anak-anak, jangan pernah menyerah. Kita harus tetap bersyukur pada keadaan, apapun keadaan itu. Baik itu baik, maupun kurang baik. Ketika Tuhan membuat rencana semua ini terjadi, pasti ada sesuatu yang indah. Pasti Tuhan punya rencana. Setuju anak-anak? Siap? Nggak ngeluh-ngeluh lagi? Oke, yuk kita hafalkan ayat hafalan hari ini yang terambil dari Amsal 16 ayat 9. Baik anak-anak, hari ini aku mengisahkan tentang Musa dan juga kesulitan yang dihadapi di dalam hidupnya, hal-hal yang tidak enak yang mungkin terjadi di mana Tuhan mau membentuknya. Anak-anak, semoga kisah hari ini, semoga sharing dari Lause ini bisa juga membantu kalian untuk bisa berpikir bahwa Tuhan menginginkan sesuatu yang baik untuk kalian. Yuk kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kami, baik itu tidak menyenangkan bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan pasti rancangan damai sejahtera yang boleh terjadi. Sesuatu yang indah tengah Tuhan persiapkan bagi kami supaya kami bisa menjadi seseorang yang besar yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan-pembentukan yang Tuhan lakukan untuk hal-hal yang mungkin tidak enak yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semuanya pasti indah. Tuhan pimpin kami, Tuhan kuatkan hati kami, Tuhan ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap keadaan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.